Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kita sehat semuanya ya, supaya kita bisa bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini kita yaitu mata pelajarannya dasar desain grafis dengan materi unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Di awal video Bapak tadi, Bapak sudah menampilkan gambar-gambar contoh-contoh unsur tata letak desain grafis yang ada di alam sekitar kita. Nah, sekarang kita akan membahas yang lebih detail. Pembelajaran kita kali ini merujuk kepada kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar atau KD-nya itu KD 3.1 dan KD 4.1. Tapi kali ini kita akan memfokuskan pada KD 3.1 yaitu KD teori. Yaitu KD-nya KD 3.1 memahami unsur-unsur tata letak berupa titik, garis, bentuk, bidang, ilustrasi, tipografi, ruang, tekstur, dan warna. Kemudian indikator yang ingin dicapai yaitu indikator 31.1 menjelaskan ciri-ciri unsur-unsur tata letak berupa titik, garis, bentuk, bidang, ilustrasi, tipografi, ruang, tekstur, dan warna. Kemudian indikator yang ingin kita capai yang kedua yaitu indikator 31.2 yaitu menjelaskan fungsi unsur-unsur tata letak berupa titik, garis, bentuk, bidang, ilustrasi, tipografi, ruang, tekstur, dan warna. Nah, berdasarkan indikator tadi, bahwa materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu jenis-jenis unsur tata letak desain grafis. Yang kedua, ciri-ciri unsur tata letak desain grafis. Yang ketiga, fungsi unsur tata letak desain grafis. Dan yang keempat, kita juga harus mencari contoh unsur tata letak yang ada di alam sekitar kita. Kemudian kita buatkan penjelasan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, kita harus tahu dulu apa itu tata letak atau layout. Nah, secara umum, layout adalah susunan tata letak yang mengatur penempatan elemen desain pada sebuah media, buku, majalah, koran, atau halaman desain lainnya untuk mencapai konsep yang terarah sehingga informasi yang ingin disampaikan oleh media atau buku tersebut mudah dan enak diterima oleh pembaca. Nah, unsur-unsur tata letak untuk menghasilkan komposisi desain yang estetis, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan, terdapat unsur-unsur komponen yang harus dipahami oleh seorang desainer grafis. Nah, apa itu unsur-unsurnya? Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bentuk, yang keempat ilustrasi, yang kelima tipografi, dan yang keenam ruang, yang ketujuh tekstur, yang kedelapan warna, dan yang ke-9 gelap terang. Supaya hasil karya kita itu bagus, hasil desain grafis kita bagus, maka kita harus mempertimbangkan ke-9 unsur-unsur tata letak ini. Kita bahas yang pertama yaitu unsur titik. Titik merupakan unsur rupa yang secara konsep tidak tampak. Misalnya terdapat pada pertemuan dua garis, ujung dan pangkal garis. Ciri umum dari sebuah titik yaitu tidak memiliki panjang dan lebar, tidak mengambil ruang yang besar, berukuran kecil, dan memiliki raut yang sederhana. Bentuk umum dari titik adalah bulat atau lingkaran yang sederhana yang tidak bersudut tanpa arah. Nah, di sini Bapak juga sudah menampilkan bentuk-bentuk titik. Nah, nanti silahkan dalam diskusi Anda gali dari berbagai sumber kembali yang lebih detail
tentang ciri-ciri titik, kemudian fungsi titik, kemudian Anda jelaskan baik berdasarkan buku maupun pendapat Anda tentang jenis-jenis garis, jenis-jenis titik ini. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar Anda dan Anda akan melihat baris yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu bentuk. Bentuk adalah suatu bidang yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis, dan atau dibatasi oleh adanya warna, bereda atau oleh gelap terangnya pada arsiran, atau karenanya adanya tekstur. Bentuk bisa berupa wujud dalam figur yang tidak sama sekali. Nah, secara umum bentuk dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk geometris, bentuk natural, dan bentuk abstrak. Nah, nanti dalam diskusi silahkan nanti Anda bahas lebih lengkap. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu maksud atau pesan. Untuk membuat sebuah ilustrasi, kita dapat menggunakan beberapa teknik seperti drawing, lukisan, fotografi, atau teknik gambar yang menekankan hubungan subjek dengan teks yang dimaksud. Jadi, ilustrasi ini adalah kita ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah maksud melalui gambar. Nah, gambar ilustrasi Bapak yang tampil sekarang adalah seseorang yang bekerja tetapi selalu terhalang. Nah, ini gambar tangan di sini. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu tipografi. Tipografi adalah sebuah disiplin khusus dalam desain grafis yang mempelajari mengenai seluk-beluk huruf atau font. Huruf-huruf tersebut dikelompokkan menurut beberapa kategori tertentu. Berdasarkan fungsinya, tipografi dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks tipe dan display tipe. Untuk teks tipe menggunakan ukuran 8 hingga 12 pt atau poin. Jenis ini biasanya digunakan untuk badan teks. Sedangkan untuk display tipe digunakan 14 pt ke atas. Nah, di sini seorang desainer grafis harus mempertimbangkan jenis-jenis tulisan. Nah, banyak sekali, nanti silakan didiskusikan setelah menonton video ini. Kemudian apa fungsi huruf, kemudian Anda buat gambar-gambar beberapa dari jenis huruf tersebut. Kita akan lanjutkan yang keenam, yaitu ruang. Ruang terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman hingga terasa jauh dan dekat, tinggi, rendah, tampak melalui indera penglihatan. Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya yang pada prakteknya desain dapat dijadikan unsur estetika desain. Sebagai contoh, tanpa ruang Anda tidak akan tahu mana kata, kalimat, atau paragraf, kapan harus membaca, dan kapan harus berhenti. Artinya, ruang ini terbentuk antara dua benda atau lebih. Misalnya, kalau ada dua buah mobil parkir, nah di antaranya itu akan terbentuk ruang. Atau di rumah kita ada kiri dan kanan dinding, maka di tengah-tengah akan terbentuk ruang. Nah, silakan didiskusikan nanti kembali. Yang lebih rinci Anda cari dari berbagai sumber. Kita lanjutkan yang ketujuh, yaitu tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan atau material yang sengaja dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, baik dalam bentuk nyata ataupun semu. Misalnya kesan tekstur kayu, buku, atau gelas. Jadi, seorang desainer grafis kalau ingin membuat sebuah objek harus mempertimbangkan tekstur. Nah, misalnya tekstur kulit kayu. Nah, bisa dirasakan itu. Bagaimana diperkirakan itu rasanya kulit kayu itu. Atau misalnya aspal. Nah, bagaimana tekstur aspal itu?
Kita lanjutkan yang ke-8 sebenarnya ini, yaitu warna. Warna dapat didefinisikan secara objektif fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. Secara umum, warna dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu warna primer, yaitu warna pokok, warna dasar. Yang kedua adalah warna sekunder, artinya ini 2 buah warna yang sudah bercampur. Kemudian yang ketiga adalah warna tersier, artinya salah satu warna primer bercampur dengan salah satu warna sekunder atau warna yang sudah bercampur. Nah, di gambar Bapak ini sudah tampil warna dengan kode-kode huruf, itu menandakan warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, nanti silakan ini didiskusikan kembali setelah menonton tayangan video ini. Dan yang terakhir yaitu gelap terang. Nah, salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya. Ada 2 bagian dalam kategori ini, yaitu low contrast value, yang berarti penggunaan warna yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana serta tenang. Jadi seorang desainer grafis harus mempertimbangkan gelap dan terang ini supaya gambar yang dia sajikan atau pesan yang dia sajikan bisa dipahami oleh pembaca dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bisa Anda pahami dengan baik. Nah, sebagai tugas, yaitu yang pertama, perhatikan tayangan video ini. Nah, jadi untuk tugas yang pertama sudah Anda ikuti. Bagi kelompok yang belum mengerti, nanti link video ini kirim ke grup masing-masing. Nah, nanti silakan ditonton ulang. Kemudian yang kedua, setiap kelompok mendiskusikan ciri-ciri unsur-unsur tata letak. Nah, jadi setelah menonton video ini, Anda harus berdiskusi mencari ciri-ciri unsur-unsur tata letak yang lebih detail. Nah, yang ketiga, di samping Anda mencari ciri-cirinya, Anda juga harus mencari fungsi dari unsur-unsur tata letak tersebut. Dan yang keempat, setiap kelompok mencari dari berbagai sumber unsur-unsur tata letak yang ada di alam sekitar kita. Boleh yang Anda foto ataupun yang bisa Anda lihat dari buku, kemudian Anda jelaskan ciri-cirinya. Contoh, kalau garis misalnya, di alam seperti apa itu? Nah, garis itu adalah cakrawala, artinya batas antara air laut dengan langit. Dan silakan dicari contoh yang lain. Bentuk misalnya segitiga, contohnya piramid. Dan yang kelima yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan karyanya dan kelompok lain bisa menanggapi. Nah, ini pembagian kelompoknya, yaitu kelompok 1 membahas tentang titik dan garis, kelompok 2 membahas tentang bentuk dan ilustrasi, kemudian yang kelompok 3 membahas tipografi dan ruang, kemudian kelompok 4 membahas tentang tekstur, warna, dan gelap terang. Yang keenam, kelompok yang akan tampil dalam presentasi. Nah, jadi kelompok yang akan tampil mempresentasikan untuk pertemuan pertama yaitu kelompok 1 dan 2. Dan besok pertemuan kedua yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, jelas sekali. Nah, setelah menonton video ini, silakan kembali ke kelompok masing-masing, lanjutkan pekerjaan, nanti akan dampingi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.